البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Haditsus Salis wa Samanun ba'da Sittimi'ah 683. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Belum pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul sesuatu dengan tangan beliau. Walam ra'atan wala khadiman, baik itu wanita ataupun pembantu, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali untuk beliau berjihad di jalan Allah. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibih, dan belum pernah beliau disakiti dengan atau diganggu dengan sesuatu sama sekali lalu beliau membalas terhadap pelakunya. Sahib di sini bukan sahabat beliau, tapi maksudnya pelakunya. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala, akan tetapi apabila sedikit saja dari perkara-perkara yang Allah ta'ala haramkan, fayantaqimu lillahi ta'ala, maka beliau menimpakan hukuman karena Allah ta'ala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di sini Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan tentang agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan besarnya kesabaran beliau. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, maksudnya adalah minal adamiyin, dari kalangan manusia. Adapun kalau markub memang itu biasa dipukul, dan ini di luar pembahasan Aisyah, yaitu apa? Kendaraan. Apalagi di zaman dulu jelas ketika ingin melaju perlu apa? Pukul sedikit bagian belakang atau bagian buntut dari kuda atau keledai atau unta, dan itu biasa. Bukan sesuatu yang dianggap aib. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah yang dari kalangan manusia. Walam ra'atan wala khadimah, baik itu wanita ataupun pembantu. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, disebutkan secara khusus karena banyak banyak kes terjadi terkait dengan wanita dan pembantu. Kata beliau, memukul wanita itu boleh. Allah sendiri sudah mengatakan wadribuhun, dan pukullah mereka, ketika cara yang lebih ringan tidak berlaku. Demikian pula pembantu, itu biasa. Baik. Makanya yaitu apa? Ini disebutkan karena ini adalah perkara yang diperbolehkan. Tetapi karena agungnya akhlak Rasulullah SAW, maka disebutkan di sini Rasulullah tidak pernah memukul mereka, yaitu yatanazzah. Beliau pakai cara yang lain, tidak mau untuk sampai tingkat memukul, mendidiknya dengan cara yang lain, walaupun Allah sudah membolehkan. Memang ini kesempurnaan akhlak beliau. Baik. Lalu dari sisi yang lain, kenapa wanita dan pembantu ini disebutkan? Kata Ali Al-Qari, karena kes yang banyak terjadi adalah seorang suami atau seorang tuan itu tersakiti oleh ucapan wanita tersebut, ucapan istrinya, atau perlakuan pembantunya yang banyak membantah, atau mungkin hasil pekerjaannya buruk, padahal sudah digaji barangkali. Kalau ini pembantu yang digaji itu bukan hamba sahaya. Sehingga sebenarnya alasan untuk pemukulan itu banyak, tetapi ini bersifat pribadi. Maka Rasulullah SAW lebih suka untuk memaafkan, memakai cara yang lain, yaitu tak perlu pakai tangan tapi pakai mulut. Seperti Rasulullah berkata kepada Hafsah, qata Allahu yadak, semoga Allah memotong tanganmu. Langsung Hafsah angkat tangan. Rasulullah tanya, kenapa kamu angkat tangan? Rasulullah ada bilang, semoga Allah memotong tanganmu, jadi saya pasrah aja. Rasulullah lalu mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwasanya saya sudah membuat syarat pada Allah Ta'ala, tidaklah seseorang itu saya caci dalam keadaan dia tidak layak mendapatkan itu, kecuali itu akan menjadi penyucian untuk dia. Jelas tak layak untuk betul sampai tangan dipotong, bukan mencuri. Baik.
Jadi ini justru menambah keberkahan untuk orang tersebut, menjadi semakin suci orang yang didoakan buruk oleh Nabi tadi. Doa buruk untuk orang yang tentunya layak dimuliakan. Baik. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali apabila Rasulullah berjihad di jalan Allah, bukan sekedar memukul, bahkan membunuh. Karena disebutkan di dalam sejarah, disebutkan oleh Al-Qari juga, Rasulullah membunuh Ubay bin Khalaf di dalam perang Uhud itu. Baik. Dan tidak layak dikatakan kenapa engkau kejam, bukankah engkau mengajarkan kasih sayang? Ini lain, ini di jalan Allah. Kalian didakwai tak mau, bahkan kalian menyiksa para sahabat. Ya sudah, salah kalian sendiri. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya untuk masalah pribadi Rasulullah lebih suka memaafkan. Adapun untuk perkara agama, maka kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan kalian terkena belas kasihan kepada mereka berdua, yaitu yang mencuri itu ataupun maksiat yang lain di jalan Allah. Baik, karena ini hukum Allah, ini hak Allah yang dilanggar oleh orang tersebut. Kemudian wa manila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibih, dan tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu dengan sesuatu gangguan sama sekali, lalu beliau menimpakan balasan kepada pelakunya. Makanya walaupun Rasulullah diracun oleh siapa itu, Zainab, istri Salam bin Mishkam, Yahudiyah itu, Rasulullah tidak membalas, tetapi Rasulullah menghukum mati perempuan tersebut karena apa? Termasuk yang meninggal dunia dengan racun tersebut adalah sahabat yang lain. Siapa itu? Al-Bara bin Ma'rur kalau tidak salah. Maka beliau mengkisos dengan sebab sahabat beliau, ataupun untuk beliau sendiri beliau memaafkan sebagaimana dalam hadis yang sahih. Baik. Cuma ini Rasulullah, itu hak beliau, terserah, tidak mau menghukum itu terserah beliau. Tapi bagaimana dengan kita? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'allim. Demikian pula dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Untuk umat ini mereka wajib membela Nabi, karena kehormatan Nabi itu adalah kehormatan agama ini. Kalau Nabi pribadi terserah, beliau memaafkan, itu hak beliau. Tetapi kita wajib menegakkan hukum. Makanya tatkala ada seorang wanita yang mencaci maki Nabi, ternyata tuannya, yaitu yang buta itu mendengar itu, memberikan nasihat, tetap perempuan ini mencaci maki juga. Akhirnya dia membunuh wanita tersebut. Nah, ketika pagi harinya ditemukan perempuan itu mati, entah di mana mayatnya dibuang. Kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat, mengatakan, siapa yang membunuh wanita ini hendaknya dia datang kepada saya. Semuanya diam. Kemudian Rasulullah menyebut hak beliau untuk ditaati dan panggilannya dipenuhi. Maka baru bapak tua yang buta itu datang dengan badan bergetar, bergoyang-goyang, lalu mengatakan, saya yang bunuh dia, wahai Rasulullah. Dia hamba sahaya saya, dan saya punya anak dari dia, 2 anak bagikan mutiara. Tetapi dia selalu menyakiti Anda. Saya sudah menasihati dan dia tak mau. Akhirnya tadi malam dia mencaci maki lagi dan saya tak tahan. Akhirnya saya bunuh dia. Lalu Rasul mengatakan I'lamu anna damaha hadar. Ketahuilah bahwasanya darah dia batal, darah perempuan itu tak ada kisos. Jadi Rasulullah sendiri tidak membalas dendam. Tetapi kalau tahu sahabat membela beliau, Rasulullah membiarkan. Karena itu memang kewajiban agama untuk umat ini. Baik. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala masalah ini di dalam kitab Zadul Ma'ad. Rasulullah boleh memaafkan munafikun atau untuk hak beliau pribadi. Tetapi kita sebagai umat ini, kita wajib untuk menegakkan hukum terhadap orang itu. Dan hukumnya adalah hukum mati, orang yang mencaci maki Nabi. Baik. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, telah bersepakat para ulama bahwasanya hijaun wahid lin nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam hukmuhu qatl. Cacian satu saja kepada Nabi, maka hukum pelakunya adalah hukuman mati. Baik. Illa di sini adalah istisna munqati. Kita tidak mengatakan kecuali, tetapi akan tetapi ayuntahaka syai'un min maharimillah. Apabila ada sedikit saja perkara yang diharamkan oleh Allah kemudian dilanggar, Allah Ta'ala
fayantaqimu lillahi ta'ala. Maka Rasulullah menghukum orang tadi karena Allah Ta'ala, bukan karena beliau pribadi, tapi karena Allah Ta'ala. Baik, makanya Rasulullah sampai mengatakan, laukanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sariqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Rasulullah SAW mencuri, pasti saya potong tangan dia. Bukan karena oh ini anak saya sendiri, ini konco sendiri, tak ada. Ini adalah hukum Allah Ta'ala. Tidak ada belas kasihan ketika orang itu yang tidak mau belas kasihan pada dirinya sendiri. Ini hukum Allah. Baik. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, kata Imam Nawawi dan yang lain-lain, ini menunjukkan tentang ketinggian akhlak Rasulullah, menggabungkan antara pemaafan dan ketegasan. Untuk hak pribadi beliau memaafkan, tapi untuk hak Allah Ta'ala beliau tegas, tak ada belas kasihan terhadap orang yang berani melanggar hak Allah di muka bumi. Dan ini adalah puncak dari keagungan akhlak, bukan sekedar maaf-maaf lalu jadi lembek seperti ajaran para pendeta. Itu pun kalau betul ya, katanya Nabi Isa mengajarkan kalau engkau ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Itu katanya gitu. Jadi kita ini agama kasih sayang, makanya sering lambangnya apa? Memberikan bunga mawar. Padahal mereka kejam, mereka suka menyiksa orang Kristen, suka mereka kalau punya kesempatan, Kristen yang jahat-jahat itu tapi ya. Sementara agama Islam menggabungkan antara rahmat dan penegakan hukum. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Baru ini akhlak yang benar. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau Valentine kan seringkali lambangnya ada bunga-bunganya kan, kasih sayang, agama kasih sayang. Kasih sayang apa? Mencuri anak perempuan orang. Alhamdulillah. Mencuri hatinya pasti merusak.